Lukas 21 ayat 34 sampai 36. Demikian firman Tuhan. Nasihat supaya berjaga-jaga. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Puji Tuhan, saudaraku, firman Tuhan berkata, jagalah dirimu, jaga dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Kita harus menjaga hidup kita di hadapan Tuhan, di hadapan manusia. Di tengah-tengah dunia ini, kita harus menjaga diri kita, menjaga hati kita. Jangan lagi kita hidup dalam kemabukan, dalam pesta pora, menyenangkan diri, memuaskan diri, tidak peduli Tuhan, tidak peduli firman Tuhan, tidak peduli aturan, tidak peduli masa depan. Menganggap dunia ini wajib, layak, harus dinikmati tanpa memperhitungkan apapun. Terkadang orang tidak mau tahu lagi dengan ancaman Tuhan, tidak mau tahu lagi tentang peringatan-peringatan. Sebenarnya peringatan itu sudah diketahui dan sangat mengerikan. Peringatan tentang adanya neraka itu sangat mengerikan. Peringatan tentang penghukuman abadi itu sangat mengerikan. Tetapi ada banyak orang mengabaikan hal tersebut dengan banyak alasan, mengatakan bahwa kita tidak mungkin mempercayai sesuatu yang belum kita lihat, belum kita tahu. Itu hanya dongeng saja, itu hanya menakut-nakuti saja. Firman Tuhan sudah jelas mengatakan, orang-orang durhaka, orang-orang pemberontak yang tidak mau diajar, orang-orang yang menghina Tuhan, itu akan dihukum. Akan dihukum selama-lamanya di dalam neraka. Dan orang-orang yang syarat dengan pesta pora, kemabukan, mementingkan diri sendiri, mengutamakan kepentingan-kepentingan duniawi, mengabaikan kepentingan sorga, itu membuat dirinya dalam bahaya, menempatkan dirinya dalam situasi yang berbahaya. Sebab ketika dia selesai berpetualangan di dunia ini, dia akan menghadapi Tuhan. Dia akan menghadapi konsekuensi dari kehidupannya di dunia. Semua manusia harus berhadapan dengan Tuhan. Manusia mati sekali dan setelah itu dihakimi. Jangan sampai hari Tuhan itu tiba-tiba datang kepada kita. Hari Tuhan itu ada dua. Hari Tuhan itu yang pertama adalah kedatangan Kristus, yang kedua untuk seluruh dunia, untuk seluruh bumi. Dan satu lagi, hari Tuhan adalah secara pribadi datang kepada kita, menjemput kita. Firman Tuhan berkata, kedatangan Tuhan itu seperti pencuri, di mana kedatangannya tidak disangka-sangka, tidak diduga-duga, kita tidak tahu. Oleh sebab itu, kita harus berhati-hati, kita harus berjaga-jaga. Jangan sampai hari Tuhan itu tiba-tiba menimpa kita. Tidak ada waktu lagi untuk bertobat. Sebab itu berjaga-jagalah sambil berdoa. Berjaga-jaga. Kita harus berjaga-jaga. Menjaga diri kita di hadapan Tuhan. Menjaga ajaran kita. Menjaga anak-anak kita. Menjaga masa depan kita. Menjaga kehidupan kita. Jangan sampai kita menyanyiakan kehidupan ini.
Jangan sampai kita mengorbankan masa depan kita. Masa depan kita itu sangat berharga. Terlebih masa depan yang abadi itu sangat berharga. Dan itu ditentukan oleh kehidupan kita saat ini. Kalau kita menyanyiakan kehidupan, hidup tanpa Tuhan, tanpa hukum, tanpa aturan, hidup menurut daging, menurut pikiran sendiri, itu akan menentukan masa depan kita. Kalau kita berbuat yang baik, berbuat yang benar, takut akan Tuhan, masa depan kita juga akan bahagia, berkenan kepada Tuhan. Sehingga kita perlu untuk berjaga-jaga, menjaga diri kita, jangan sampai jatuh. Jikalaupun harus jatuh, bangkit lagi. Ketika kita hidup di dunia ini, tantangan itu banyak. Dan itu Tuhan izinkan supaya kita semakin bergantung kepada Dia. Supaya kita semakin dekat kepada Tuhan. Dengan adanya tantangan, mungkin persoalan, kemiskinan, sakit penyakit. Kalau kita anak Tuhan itu diizinkan membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Sebab ada kalanya kita sibuk dengan urusan diri sendiri, urusan masalah pribadi, urusan pekerjaan, urusan kepentingan diri sendiri. Terakhir tentang Tuhan itu diabaikan. Nomor sekian. Akhirnya Tuhan izinkan sakit penyakit datang, kegagalan datang. Akhirnya kita berseru kepada Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan pulihkan. Ya. Jadi kita harus berjaga-jaga. Berjaga-jaga dan berdoa. Situasi saat ini tidak menentu. Ada kabar-kabar tentang perang. Dan bukan hanya kabar, memang itu nyata kejadian. Perang di sana sini. Apakah perang antar negara? Ataukah perang antar suku? Bahkan ada perang antar fakultas. Bahkan ada juga perang antar tetangga. Kita harus berjaga-jaga. Iblis itu bekerja di semua lini. Dari lini yang terbesar sampai yang terendah. Dia bekerja maksimal untuk merusak kehidupan. Merusak damai sejahtera, merusak rancangan Allah. Rancangan Allah itu rancangan kebaikan bagi kita. Tapi dia datang untuk memberikan keburukan, memberikan kecelakaan. Kita harus waspada. Harus waspada, berjaga-jaga. Supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Supaya kita tidak terseret oleh rencana si jahat. Oleh sebab itu kita perlu menjaga diri kita tetap benar di hadapan Tuhan. Berjaga-jaga dan berdoa. Minta tuntunan Tuhan, minta hikmat Tuhan. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Memang semua itu akan terjadi. Ada perang, ada bencana alam, ada wabah penyakit, banyak ancaman yang akan datang, akan menimpa dunia ini. Sebab itu kita perlu perlindungan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Agar kita aman, agar hidup kita terjamin. Sekalipun itu terjadi, kita tetap aman dalam lindungannya. Kita merasa aman, kita yakin di dalam Tuhan. Sekalipun kematian itu datang kepada kita, mungkin yang terberat ya, penganiayaan, kematian. Tetapi jiwa kita, hidup kita itu aman di dalam Tuhan. Hingga Rasul Paulus mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus, mati keuntungan. Sekalipun mati gak ada masalah. Langsung bertemu dengan Mesias, Raja Sorga, penguasa sorga, Tuhan pencipta alam semesta. Tidak ada masalah. Karena kita telah menempatkan dirinya dalam lindungannya. Kita ada di pihak Tuhan. Kematian itu hanya alat untuk kita bertemu dengan Tuhan. Sehingga kita tidak perlu takut dengan kematian. Yang penting bagiku hidup adalah Kristus. Kalau kita hidup berarti hidup di dalam Kristus. Hidup untuk Kristus. Hidup untuk memuliakan Dia, mengikuti Dia. Sebab Yesus Kristus telah mati bagi kita.
Yesus Kristus telah tebus dosa kita. Yesus Kristus telah buka jalan bagi kita kepada Bapa yang di sorga. Dan Yesus Kristus menyiapkan tempat bagi kita dalam sorga. Betapa baiknya Tuhan itu. Betapa baiknya Yesus Tuhan kita itu. Sangat baik, teramat baik. Dan dikatakan bahwa supaya kita tahan berdiri di hadapan anak manusia. Siapa anak manusia? Yesus Kristus. Tahan berdiri maksudnya apa? Kita benar di hadapan Tuhan. Kalau kita hidup tidak benar, masih ada dosa sana sini, kita tidak tahan berdiri di hadapan Tuhan. Kita tidak tahan berdiri di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan itu benar, Tuhan itu adil, Tuhan itu kudus. Hanya orang-orang yang adil, yang benar, yang kudus yang sanggup dekat dengan Dia, tahan berdiri di hadapannya. Kalau orang berdosa, orang-orang najis, orang-orang fasik, itu tidak sanggup berdiri di hadapan Tuhan. Ada kuasa kebenaran di dalam Tuhan, ada kuasa kekudusan. Dan Dia adalah hakim yang adil. Dia akan menghakimi. Dan pembalasan ada pada Tuhan. Pembalasan itu milik Tuhan. Sehingga kita harus berjaga-jaga, harus benar. Supaya kita tahan berdiri di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, tetaplah berjaga-jaga dan berdoa. Berjaga-jaga dan berdoa. Jaga diri, jaga keluarga, jaga pekerjaan. Jaga diri itu ya kehidupan kita jaga. Dari kefasikan, keburukan, dosa, jaga mulut, jaga pikiran, jaga ajaran kita. Berhati-hati dengan pengajar-pengajar sesat. Berhati-hati dengan doktrin-doktrin yang sesat. Pengajaran-pengajaran yang menyimpang dari kebenaran dari Kristus Yesus. Kita harus berhati-hati, berjaga-jaga, berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Lukas 18 ayat 1, berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Banyak sekali keuntungan ketika kita berdoa kepada Tuhan. Ada kekuatan baru, ada perlindungan, ada pertolongan, ada hikmat ketika kita senantiasa berdoa. Terpujilah nama Tuhan, tetaplah berjaga-jaga dan berdoa. Hidup hanya sementara, pergunakan sebaik-baiknya supaya kita layak berdiri di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam.